Oke guys, so welcome back to our channel Independent Trading. Dan kali ini kita akan masuk ke dalam playlist Corporate Finance. Judulnya Some Lessons from Capital Market History. Nah, jadi memang cukup menarik karena bicara history apakah perlu dipelajari atau tidak. Ya, beberapa expert, beberapa teori menyampaikan bahwa pembelajaran dari historical adalah suatu hal yang tidak lagi relevan. Tapi kalau kita tidak belajar dari history, maka dikhawatirkan kita akan lupa terhadap apa yang sudah pernah kita hadapi yang seharusnya bisa menjadi pembelajaran ke depan. So, memang berbicara capital market history menjadi penting sekali karena kembali lagi bahwa pembelajaran yang terutama capital market yang bicara aspek behavioral di dalamnya itu adalah sudah pernah banyak seperti Ball and Brown, Healy and Palepu itu adalah beberapa paper yang memang membicarakan terkait tentang historical problem di capital market. Nah, sekarang kita akan masuk, but sebelum sampai sana teman-teman, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Trading. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam returns. Ini bicara spesifik return untuk stock seperti itu. Return, if you buy an asset in any short, dia bilang your gain or loss from that investment is called the return on your investment. Jadi kalau kita berbicara return itu tidak hanya bicara gain. So loss juga adalah mereka menjadi bagian dari return ya. This return will usually have two component. First, you may receive some cash directly while you own that investment. This is called the income component of return. Itu adalah komponen pertama. Komponen pertama adalah you may receive some cash directly while you own the investment. This is called the income component of your return ya. Yang kedua adalah kita menyebutnya adalah capital gain or capital loss on your investment ya. Topik ini pernah dibahas teman-teman di beberapa sebelumnya, definisi terkait tentang stock valuation di akhirnya ya. Jadi kita sudah pernah membahas capital gain, ada capital loss. Di dalam return imbal hasil Anda akan menerima dua komponen. Yang pertama adalah hasil yang directly from your investment atau kita sebut adalah income component of your return. Yang kedua adalah capital gain ataupun capital loss. So return memiliki dua komponen. Yang pertama adalah income component, yang berikutnya adalah komponen kedua capital gain atau capital loss ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Return, kita coba penghitungannya. At the beginning of the years, the stock was selling for 37 per share. If you had bought 100 shares, you will have had a total outlay of 100 times 37 ya. 100 kali dengan 37. Suppose that over the year, the stock paid a dividend 1.85%. By the end of the year, then you will have received income. Kita lihat, ini income komponennya kita dapat seperti apa? 1,85 per dividen per share dikali dengan Anda punya 100 lembar. So, yang pertama, income komponennya Anda memiliki $185. Bagaimana dengan komponen yang kedua? Ya, capital gain or capital loss. Ya, coba kita lihat. Also, nah sekarang baru masuk ke valuation yang kedua. The value of the stock has risen, dia bilang, to 40.33 per share by the end of the year. Ya, so your 100 shares are now worth 40,33 dikali dengan 100 ya, atau menjadi 4033. So you have a capital gain of capital gainnya kita hitung 40,33 dikurangi dengan 37 share price in the beginning kali dengan 100 ya, sama dengan 333 ya. So sudah mulai muncul dua penghitungan. Yang pertama adalah kita menghitung dari sisi income-nya 1,85 dikali dengan 100 menjadi 185 plus komponen yang kedua kita menghitung capital gain. Capital gainnya dihitung dari harga sekarang 40,33 dikurangi dengan Anda membeli di awal 37 dikali dengan 100 mendapatkan 333 ya. On the other hand, dia bilang if the price had dropped to say 34.78, you will have capital loss of 34.78 minus 37 times 100 equal with 222. Itu adalah bagian dari capital loss if in the end of the year ternyata Anda punya share price going drop menjadi 34,78 ya. Sampai saat ini teman-teman jangan sampai naif ataupun Anda tidak mengetahui bahwa lu punya share, lu punya saham, berapa keuntungan lu. Berbicara berapa keuntungannya, maka kita punya dua komponen ya. Anda bisa menghitung dividen dan Anda juga menghitung capital gain or capital loss ya. Don't you ever mention just one like capital loss-nya saja atau capital gain-nya saja tanpa menyebutkan dividen. Or otherwise you are just mentioning dividen tanpa Anda menyebutkan capital gain or capital loss. Karena based on teori, Anda bicara return imbal hasil, dua komponen. Anda berbicara aspek income-nya dan kedua Anda bicara aspek dari investment itu sendiri. Aspek income-nya Anda berbicara dividennya dan aspek dari barangnya itu sendiri Anda bicara capital gain or capital loss.
Anda tambahkan, kita lihat apakah return Anda memberikan nilai tambah atau justru lagi jatuh. Kita lanjutkan kembali return income calculation. Total dollar return sama dengan dividend income plus capital gain or loss. Ya, itu tadi sudah kita bahas. Yang kedua, bagaimana kalau dia dijual? Total cost if stock is sold. Dia bilang initial investment plus total return. 3.700 adalah initial investmentnya karena 37 times 100 ditambah dengan 518. Itu adalah total cost if stoknya dijual, ya, menjadi 4.218, ya. Sehingga sampai di tahap sini teman-teman memiliki dua equation for your returns calculation. Yang pertama adalah total return. Total return Anda menambahkan dividen plus capital loss or capital gain. Yang kedua adalah total cash if sold, ya. Anda menambahkan initial investment plus total return yang tadi sudah dihitung di equation yang pertama. Itu dia teman-teman, pembahasan belum selesai, tapi itu pembahasan teknik terkait tentang return dengan dua komponennya, yaitu adalah income partnya, yang kedua adalah capital loss or capital gain. Sekarang kita masuk kepada efficient market hypothesis. Efficient market hypothesis memang disinggung terkait tentang bagaimana informasi ini memberikan nilai tambah dari untuk harga, ya, harga share, ya. If a market efficient, kita berbicara market itu pasar, ya, market itu pasar modal tentunya. Then there is a very important implication for market participation. All investment in the market are zero in the NPV investment. As a result, in efficient market, investors get exactly what they pay for when they buy securities, and firm receive exactly what their stocks and bond are worth when they sell them. Kita masuk dulu kepada market kalau efisien. Dia bilang kalau market efisien, then there is a very important implication for market participants. All investment in that market are zero in NPV investment. Kalau teman-teman perhatikan, kalau market efisien, maka dia bilang semua pemain di bursa itu mendapatkan zero NPV investment, net present value, ya. Nah, kenapa dia bilang zero NPV? Kalau marketnya efisien, there is no additional information yang bisa diapresiasi. Anda dan saya memiliki konten yang sama terkait tentang informasi yang ada saat ini. How to get this information? Kita mengorbankan cost yang sama. Kemudian pada saat kita mengorbankan cost yang sama untuk mendapatkan informasi yang sama, informasi ini langsung diserap di bursa dengan harga yang relatif sama, saya bilang, ya. Jadi zero mungkin tidak literally zero, tapi harganya relatif sama. Itu adalah pasar efisien. Tidak ada informasi lain yang akan diapresiasi yang sifatnya Anda punya, saya nggak punya, atau sebaliknya saya punya, Anda nggak punya, sehingga bargaining tidak tersedia. How to get this information? Kita melakukan sacrifice, pengorbanan yang sama. Either itu mau bicara cost-nya ataupun faktor lainnya, how to get this information, kita mengorbankan hal yang sama. Dan pada saat informasi ini didapat, ternyata tidak ada additional information, tidak ada tambahan informasi lagi, sehingga market mengapresiasi informasi kita tidak ada deviasi yang jauh berbeda. Karena ya barangnya sama. Katakanlah Anda jual cabai dengan grade A, tidak ada cacatnya, kualitas cabainya sekian, saya juga sama. Orang tidak akan mengapresiasi yang berbeda. Otherwise, saya menjual cabai keriting murah yang sedikit busuk, Anda menjual cabai merah yang kualitasnya bagus. Market mengapresiasi berbeda. Ya, that is not efficient. But pada saat kita bicara efisien, Anda berbicara kualitas cabai yang seperti grade A, saya juga punya kualitas cabai grade A. Market deviasinya tidak akan jauh berbeda karena market melihat barangnya sama. Jadi efisien, ya. Jadi itu analoginya bagaimana kita melihat pasar itu efisien. Tapi kejadiannya adalah tidak senaif itu. Informasi menjadi begitu banyak deviasinya sehingga harga saham menjadi begitu oportunistik. Ya, artinya orang, ya kita bisa bilang ya sedikit rely on information yang tidak bisa dapat diandalkan, ya. So, itu menyebabkan kenapa kalau if a market efisien dan zero NPV, iya, karena lebih lagi the total cost sama dengan total market value. Bagaimana kita mendapatkan informasi ini? Ya apresiasi pasarnya sama, ya, seperti itu. Yang pertama, kita start dengan extreme cases. Dia bilang if the market is very strong form, ini adalah bentuk yang pertama, strong form market, then all information of every kind is reflected in stock price. In such market, there is no such thing as inside information. Ya, kalau kita bicara strong form, ya, kita bicara strong form, maka semua informasi itu terrefleksi di harga saham. Informasi masa lalu, laporan keuangan, historicalnya terrealisasi. Informasi keputusan masa lalu terkait tentang keputusan strategi perusahaan tersedia. Bahkan informasi yang akan dirilis kemudian hari itu juga sudah tersedia. Pada saat semua informasi tersebut tersedia, ya maka harga langsung menyerap informasi ini. Ya, harga langsung adjust. Berarti kalau kita bicara strong form efisien. Kita coba pindah ke semi strong form. Kalau semi strong form, then all public information is reflected in the stock price. Ada underlying
underline atau italic di sini public information. Artinya market hanya mengadjust informasi yang tersedia di publik ya. Apa yang ada di publik itu maka harga tercermin di bursa. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa apa yang informasi yang akan rilis ya itu belum terserap di harga. Harga belum bereaksi ya. Artinya karena market tidak tahu informasi ini, atau jangan-jangan ada informasi masa lalu yang tidak juga masuk ke publik, itu market tidak juga bereaksi. Akibatnya harga saat ini hanya mencerminkan publicly information. All of the information regarding the past of corporate and also in the future mereka tidak mengetahui. Akibat nggak tahu ya gimana kita mau bereaksi. Analoginya mudah, Anda beli cabai kemudian saya bilang cabai ini ternyata produk Indonesia, tapi saya bilang ini produk dari luar negeri gitu kan. Ya Anda juga nggak akan pernah tahu bahwa ini. Tapi kalau Anda punya riset, nah nggak bisa Pak, dari warnanya, dari teksturnya ini bukan cabai dari Thailand atau cabai dari mana, ini cabai dari Indonesia sih. Anda punya informasinya. Tapi kalau Anda nggak tahu, Anda hanya disodorkan barang yang publicly available. Ya Anda hanya akan menilai berdasarkan barang yang ada di public. Yang berikutnya adalah weak form. Suggested dia bilang at a minimum the current price of stock reflect the stock on past price. Ya, in other words, studying past price in attempt to identify mispriced securities. Nah, untuk yang weak form, harga hanya mengadjust informasi masa lalu. This is getting worse actually because they are not reflecting publicly information and also they are not reflected regarding future information. The price is only reflect regarding the past information. Nah, ini yang pasar menjadi ataupun bursa yang menjadi tidak begitu diinginkan karena harga bergerak begitu lambat. Anda punya harga tapi hanya mencerminkan informasi masa lalu. Harga tidak mengabsorb, harga tidak menyerap informasi masa kini, harga juga belum mencerminkan informasi strategis mungkin yang akan disampaikan 3 tahun ke depan. Ini adalah weak form dari efisiensi. So, di dalam efficient market hypothesis kita punya strong form, semi strong form, dan weak form. Dimana kalau yang strong form dia mencerminkan semua informasi, all, kemudian include insider ya, kemudian semi strong form dia hanya mencerminkan informasi publik, yang terakhir adalah weak form, dia hanya mencerminkan informasi masa lalu. Kalau kita boleh wrap up teman-teman, pertemuan kita kali ini kita sudah berbicara return, ada 2 komponen, kita bicara income-nya, income part-nya, dan capital gain ataupun capital loss-nya. Yang kedua kita bicara efisien market hypothesis dengan 3 bentuknya dan informasi. Itu dia teman-teman pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat dan stay terus di channel Independent Trader.